apa namanya wijdan dengan domir. Kalau di orang-orang Jawa itu mungkin ada aliran kejawen. Kalau di Hindu Buddha itu ada sufi yang kemudian apa namanya bertapa mengheningkan cipta yang tujuan utamanya adalah mengenal Tuhan. Di kalangan sufi juga ada demikian yang dia itu menggunakan sebuah torikot ataupun apa namanya apa istilahnya itu ya toriko sufi suluk dan lain sebagainya itu di mana tujuan utamanya itu adalah mengenal Tuhan dengan menggunakan tangga. Tangga itu disebut dengan istilahnya itu makomat. Makomat. Jadi di kalangan sufi itu namanya Tuhan di atas, ya kan? Untuk mengetahui Tuhan itu ada namanya makom. Makom 1, makom 2, makom 3, makom 4, makom 5, ya kan? Makom itu artinya tangga. Yang kedua adalah ahwal. Makanya ahwal adalah posisi atau kelas atau kualitas kita dalam setiap tangga. Maka dalam sufi itu ada istilah ahwal wal makomat. Ahwal wal makomat. Ahwal adalah kualitas kita, kondisi kita, posisi kita di dalam sebuah tingkatan. Makom adalah tangga-tangga kita menuju Allah itu sendiri. Ujung utamanya yang paling tinggi adalah ma'rifatullah. Makanya atau mengetahui Allah. Makanya kan di dalam sini kan ma'rifatullah bin nadhar, tetapi kalau di sufi ma'rifatullah bi irfan. Sehingga orang-orang sufi yang sudah sampai derajat tertentu sering disebut sebagai al-arif billah. Al-arif billah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-arif billah Syekh Junaid, Al-arif billah Syekh dan sebagainya. Ada istilah Al-arif. Itulah istilah dengan mazhab irfan itu tadi. Saya kira 3, mazhab nazar, mazhab fitrah, dan mazhab irfan. Ketiga epistem untuk mengetahui tentang Tuhan di dalam ilmu kalam. Demikian. Nah, terus konsekuensi perbedaannya apa nih? Dalam praktis. Sebab dalam prakteknya kita, kalau pengalaman saya pribadi, nador ini lebih terasa ya karena apa namanya? Mas Rois, Nun Sewu, videonya kalau boleh dinyalakan. Kangen ini sama Mas Rois. Mas Rois sembunyi ya? Mana Mas Rois? Lain kali aja, ini belum make up-an. Belum make up-an. Iya. Maksud saya begini. Oh, ya. Implikasi ya. Jadi sebenarnya Bentar. Oh, belum. Bentar. Maksud saya begini. Di dalam pelajaran agama Islam yang sampai kepada kita itu memang pelajaran iman pada Allah, Rasul dan malaikat dan seterusnya itu memang tidak semasif pelajaran Islamnya. Jadi misalnya fikih, ibadah, syariah, kemudian akhlak, itu memang porsinya sedikit yang bangsa akidah ini, dan kecenderungannya memang dogmatis gitu ya. Pokoknya ya kita diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini adalah penutup dari rangkaian nabi-nabi sebelumnya. Ya. Tapi bahwa untuk memang di dalam Al-Quran adalah fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Jadi la ilaha illallah itu kita harus mengetahui. Nah, cuman sekarang kan kalau sebuah ilmu epistemnya itu bisa nador, bisa fitrah, bisa irfan tadi. Nah, saya sendiri terus terang ini hal yang baru. Ya, jadi ilmu kalam ini yang sejak dulu gencar dikampanyekan oleh Ustadz Wahyudi ini. Cuman saya sendiri secara pribadi belum melihat
bedanya apa sih gitu loh antara Asy'ari, antara Salafi, Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bedanya itu konsekuensinya apa? Oke. Konsekuensi di tataran praktisnya ya, kita akan melihat tataran praktis. Banyak hal-hal yang di dalam mazhab Asy'ari ataupun ilmu kalam lainnya itu dianggap bagian daripada fikih, di dalam mazhab fitrah ini itu masuk di dalam ilmu tauhid. Sehingga implikasinya adalah mudah mengkafirkan orang lain, mudah membid'ahkan orang lain, dan bahkan kalau di fase-fase atau di tingkat-tingkat tertentu itu mudah membunuh orang lain. Di Arab seperti itu, kerasa jadinya. Jadi karena dianggap, contoh bahwa tawasul itu apakah bagian dari akidah atau bukan? Di dalam menurut mazhab fitrah tadi atau Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang tawasul dengan aulia itu termasuk di dalam bab tauhid, sehingga masuknya adalah orang ini kafir atau muslim. Kalau kafir berarti dia halal darahnya kan gitu. Sehingga di Timur Tengah sana, di sini di Syam pas perang kemarin banyak makam-makam aulia yang dibomin, bahkan siapa namanya Syekh Ramadan Al-Buti sendiri kan dibom, meninggal di masjid. Itu implikasinya. Jadi kentara sekali gitu loh implikasinya. Itu satu. Yang kedua, contoh di dalam buku diktat yang digunakan oleh pesantren Muhammadiyah, di situ di bab yang terkait sarana menuju syirik. Di situ disampaikan bahwa fotografi itu merupakan salah satu sarana menuju syirik, sehingga foto itu haram. Ya kan? Kalau kita foto itu sudah mendekati syirik itu. Ini kan jadinya mudah mensyirikkan orang karena sudah mengkafirkan orang. Beda ya. Sebentar Ustaz. Sebentar Ustaz. Ya? Sebentar. Tadi kan pembahasannya tentang bagaimana mengenal Allah, gitu kan? Bahwa berangkatnya orang itu harus bertauhid, orang harus mengenal bahwa la ilaha illallah. Ada alam fisik, ada alam metafisik, ada akhirat, alam akhirat. Nanti kan seperti itu. Jadi intinya kan beriman pada Allah dan beriman pada akhirat. Nah, yang jadi titik tolak perbedaan itu adalah bagaimana kita mengenal Allah dan akhirat tadi, kan begitu. Ada yang melalui nador. Nador itu berarti kan kalau bayangan saya itu ya harus memakai otak gitu ya. Jadi dari pengalaman empiris, menyaksikan alam sekitar, kemudian mempelajari langit dan bumi, kemudian berujung kepada wajibnya adanya wujudnya Allah dengan berbagai sifat yang ada. Tapi yang satunya enggak usah pakai otak. Aslinya semua itu sudah fitrah. Terus satunya pakai irfan, pakai perasaan, pakai jalan-jalan gitu ya. Seperti laku kejawen tadi. Nah, pada tataran praktis, makanya tadi mengapa disebutkan contohnya tadi mudah mengkafirkan. Nah, itu gimana tadi? Saya belum bisa menangkap. Tolong diulang. Maksudnya alur berpikirnya ya, dari pendekatannya si fitrah tadi, kok padahal kalau disebut ininya mengesahkan Allah, terus kemudian istilahnya mengenali Allah gitu ya. Terus kok sampai ke perilaku yang katakanlah mudah mengkafirkan orang lain itu runtutannya seperti apa? Ngaten nggih? Betul, nggih. Saya belum bisa Mas Fit, mungkin saya boleh nambahkan nggih. Monggo. Ya, yang dijelaskan oleh Mas Fahid itu sudah bagus. Cuma contohnya kok agak meleset gitu. Yang dicontohkan Mas Fahid itu kaum Khawarij yang di kalangan Ahlus Sunnah sendiri dikecam habis-habisan karena
menurut akidah Ahlus Sunnah justru tidak boleh menentang pemerintah. Demonstrasi itu tidak boleh, apalagi membunuh sesama Muslim. Jadi mungkin Ustaz Wahyudi salah memberikan contoh di sini. Betul, memang kalau kita ikut akidah yang dibawa oleh Ahlus Sunnah memang saklek, karena itu akidah ya. Dan Umar bin Khattab pernah menebang pohon Baitur Ridwan itu gara-garanya orang zaman beliau sudah mulai mau mengkeramatkan pohon itu. Tapi itu tidak kemudian membawa kepada pembunuhan ataupun pengkafiran. Tapi yang jelas seperti apa yang dibawa oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah kan keras sekali bab khurafat, syirik, dan tahayul dan bid'ah ya. Tapi tidak kemudian mengkafirkan dan juga bahkan membunuh. Mungkin Ustadz Wahyudi tadi memberikan contohnya ke bagian ekstrim ya, tentang Syria, pembunuhan Syekh Al-Buti segala macamnya. Tapi saya yakin itu bukan yang membunuh, itu justru bukan mengikut akidah Ahlus Sunnah yang menurut mereka sendiri ya, itu melawan pemerintah aja nggak boleh, apalagi membunuh. Ya. Demonstrasi tidak boleh karena mereka memegang hadis yang sangat sahih, yaitu apabila pemerintah memukulmu, kamu tidak boleh melawan. Asalkan, kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah boleh saya mengangkat pedang? Tidak boleh selama mereka sholat. Ini kan hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana Ahlus Sunnah sangat memegang teguh persatuan di negara itu, walaupun harus sengsara dan tidak boleh melawan. Itu sudah saya tambahkan. Oke, baik Matur Nuwun. Ini sambil nunggu Ustadz Wahyudi katanya restart ya komputernya ya. Oh, geng. Pas lagi ya. ini. Baik. Memang diperlukan ini ya, sistematika berpikir. Betul tadi yang menjadi lontaran Mas Rois kan ya. Seperti apa gitu logikanya kok dari sesuatu yang sebenarnya didefinisikan itu sebetulnya baik semua gitu. Apalagi kalau kita by experience mengalami sendiri kan. Ketika kita masih kecil, masing-masing dilanggar dulu kan masih ingat diajarin sifat wujud qidam baqo dan seterusnya itu, terus begitu menginjak kuliah diajari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah yang secara ini memang itu bagian dari konsekuensi logis seorang muslim atau seorang siapapun hamba Allah kan seperti itu nggih. Kalau dan Betul. Cuman di tengah-tengahnya itu kira-kira bagaimana, apa yang indikasi-indikasi yang membedakan ketika saya mengambil tauhidnya tadi yang disampaikan fitrah tadi dengan yang nador atau yang katakanlah ilmu kalam dari Ahlus Sunnah seperti itu. Mungkin ada komentar lanjutan lagi, monggo. Itu ada Mas Nugroho itu sudah siap bicara. Silakan, Mas Nuk. Mas Wid, dia sudah unmute belum? Oh ya, mute-nya lupa di mute kali. Iya. Coba tekan lagi. Itu mute, itu masih mute itu. Oh, coba okay. Jaringan tekan. Oke. Ya. Silakan Mas Nugroho. Gak nyadar saya yang jadi host rupanya. Mas Oka kemana ini? Sohibul Bait. Lari dia. Oh enggak punten. Ya, itu belum kedengaran ya? Mas Nugroho belum, coba diulang. Mute lagi ya? Loh. Masih mute. Beliau masih mute. Masih mute ya? Nah, iya, ini udah. Ya, silakan. Mas Nugroho diulang. Wah, nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya, Mas? Mas Nugroho nggak kedengeran. Belum. Mute lagi itu, Mas Wid. Ya. Silakan. Nggak kedengaran ya? Wah, ini kayaknya mikrofonnya mungkin ya. Oh. Nggak pakai headset gimana? Nggak pakai headset?
Halo? Nah, ini udah. Boleh. Ini kedengeran nih. Di rumah ini rumah RSSS, ada yang lagi nonton, ada yang lagi apa. Jadi kalau nggak pakai ini Oh susah. iya, oke. Silakan. Nah, jadi tadi sebenarnya nyambung Mas Roy, saya udah chat juga. Pertanyaannya itu kan konsekuensi praksis dari setiap epistemologi itu apa yang gampang, yang membumi, yang kita rasain langsung. Apalagi fenomena itu masih sini ngomong, Masku juga ngomong di chat juga sama. Saya juga ngalamin ngaji, waktu jadi mu'alaf ngajinya sifat 20. Bacaan bukunya Buya Hamka, makanya tadi Mas Wahyudi ngomong tuh bener. Bacaan bukunya Buya Hamka tuh sifat 20 banget, as'ariyah banget. Sekolah di Muhammadiyah Bekasi waktu itu dimasukin sama mas saya, di MTs Muhammadiyah Bekasi juga kurikulumnya jujur aja, tahun 90 awal saya masih ngalamin sifat 20. Itu Sanawiyah Muhammadiyah tuh. Nah, mulai SMA kan negeri, ketemu orang Liko. Kuliah juga sama ketemu orang Liko, kadang ikut kajian, pakailah tauhidnya, uluhiyahnya Ibnu Taimiyah. Itu kan umum. Tapi yang kita pelajarin, nah ini kan, kita nggak ngerasa kok merasakan dampak negatif se-ekstrem yang dituduhkan masing-masing kubu yang fanatik gitu loh. Misalnya kayak tadi, oh sifat 20 sesat, atau kalau bicara tauhid uluhiyah gampang membid'ahkan dan memusyrikan orang. Saya pribadi nggak ngalamin. Nah, pada saat itu saya sadar bahwa mungkin bisa jadi epistemologinya yang diajarin belum utuh mungkin. Karena biasanya kita orang awam ikut apa yang ustadznya ajarkan. Ustadznya ajarkan adalah yang sudah difilter dasar-dasar yang penting berkesan dan menguatkan iman. Karena fokusnya bukan buat berpikir rumit, tapi buat imannya biar kokoh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi karena ada missing link itu entah karena epistemologi atau karena memang pengajaran diberikan sekedarnya, ya. Saya nggak tahu yang mana yang terjadi. Nah, memicu pertanyaan berikutnya, sebenarnya epistemologi ini bisa nggak sih di-blend, digabungkan gitu. Misalnya kayak dalam tanda petik mazhab tarjih. Kalau di fikih kan ada mazhab tarjih. Kayak kita fikih Muhammadiyah itu kan, ya walaupun di HPT ada Syafi'iyah, tapi nggak Syafi'iyah plek. Ya. Nah, sama apakah di mazhab akidah itu apakah bisa ditarjihkan gitu loh. Semacam ada blend khusus ala Muhammadiyah. Saya nggak tahu. Apa tadi dibilang kecenderungannya, saya nggak baru tahu nih, kaget. Di Mu'alimin ternyata dari tahun berapa diajarinnya ada tauhidnya Ibnu Taimiyah. Tapi saya di luaran, saya diajarin sama si mu'alaf, sama guru-guru dari yang sebagai misal orang Muhammadiyah juga, selain NU, ajarnya sama sifat 20. Nah, jadi kan terlihat kayaknya ada pergeseran. Menurut saya ketik di chat juga antara kaum muda sama kaum sepuh nih, Pak, mungkin. Jadi ada kaum sepuh yang pakai sifat 20, era 80-an mungkin sudah ada yang pakai tauhid Ibnu Taimiyah, tapi belum ada konflik ekstrim dalam internal Muhammadiyah. Apakah bisa berarti ini cikal bakal bikin blending, bikin mazhab tarjihnya akidah ala Muhammadiyah gitu loh. Itu sih opini saya sih. Ya, terima kasih. Silakan mau menanggapi. Mas Fit, monggo. Mana Mas Oka tadi? Oke, teman-teman, tadi kan saya sempat di chat itu ya. Ini bukan berdasarkan teori atau apa, tapi apa yang saya rasakan. Ya. Jadi sama sebenarnya kalau saya sifat 20 terus As'ariyah itu karena kebetulan dulu ibu saya di rumah itu beliau itu bacaannya itu dari Buya Hamka, dari pelajaran agama Islam, Tafsir Al-Azhar itu. Nah, saya pertama bacanya di situ. Nah, kemudian ketika saya mengenal di UGM, mentoring Liko, itu yang diajarkan itu adalah tauhidnya Ibnu Taimiyah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, kemudian Allah sebagai ilah. Nah, memang kalau saya lihat itu mentoring itu settingannya, ya, settingannya itu arahnya itu membentuk mahasiswa yang dalam tanda kutip militan gitu.
Jadi yang saya rasakan ujung-ujungnya ketika menerima itu, kita itu jadi mengeras. Ketika melihat sesuatu yang nanti, wah itu hukum tauhid. Saya ingat dulu ada teman yang kuliah di hukum itu bilangnya gini, aduh saya salah jurusan nih, saya kuliah di hukum mempelajari hukum tauhid. Sampai begitu, ya. Nah, kemudian arah-arahnya adalah semua hukum negara yang dalam pandangannya itu belum Islam berarti itu adalah berhukum dengan tauhid. Kemudian arahnya lagi ke arah yang tauhid ilahiyah itu, karena itu menyangkut tidak ada yang dicintai, tidak ada yang kita sembah selain Allah, sehingga ketaatan mutlak pada hukum yang dianggap hukum Allah itu tanpa reserve, artinya menurut pandangan orang-orang itu. Nah, itu efeknya kalau yang saya rasakan dulu itu memang kita itu menjadi mengeras gitu. Saya ingat Ustadz, itu dulu saya sempat waktu kuliah itu saya nggak masukin, kalau pakai baju itu nggak saya masukin, karena saya menganggap memasukkan baju ke celana itu kayak meniru orang-orang yang kafir. Itu saya sempat menganggap seperti itu. Kemudian saya balik lagi ngaji di Kauman, karena istilahnya mungkin saya nggak bakat jadi aktivis, ya akhirnya saya nggak ikut lagi gitu loh. Nah itu kalau memang tadi ada yang bertanya implikasinya seperti apa sebenarnya tauhid, itu mirip-mirip yang disampaikan Ustadz Wahyudi tadi. Kalau dalam tahap ekstrimnya itu bisa sampai menghalalkan darah sesama muslim. Itu mungkin ekstrimnya sampai ke situ. Itu aja ininya. Dan mungkin saya nggak tahu, mungkin banyak yang pernah pengalaman seperti saya, atau barangkali memang seperti kata Koh Nugon itu, karena hanya disampaikan parsial, karena tujuannya waktu itu kan membentuk mahasiswa-mahasiswa yang militan gitu ya. Jadi diajak demo gitu, menentang hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu, wah semangat itu. Nah barangkali seperti itu aja. Iya. Anu yang masih mengganjal di benak saya itu nyambungnya tadi loh, yang epistem nadhar fitrah irfan, terus yang satu ketemunya sifat Allah yang 20, yang satunya tauhid uluhiyah rububiyah itu, terus asma wa sifat, terus menjadi memang kalau apa namanya di tataran praktis memang betul yang Mas Gus tadi, dengan yang diajarkan di mentoring itu menjadikan radikal gitu ya kalau istilahnya sekarang ya, hukum tauhid dan seterusnya itu. Tapi itu nyambungnya di mana gitu, yang nadhar fitrah irfannya tadi saya masih apa ya Baik. Mungkin saya boleh nambahkan dikit ya. Saya sendiri merasakan belajar di Salahuddin dan di Budi Mulia ya, dan di Mu'alimin. Tapi saya rasakan mungkin beda yang saya rasakan. Walaupun saya belajar tauhidnya yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah, notabene-nya ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi kita juga belajar hadis-hadis yang melarang kita menentang pemerintah. Jadi tidak sempat menjadi ekstrim. Karena ketika kita belajar tentang hadis ketaatan kita dengan pemerintah itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Tidak boleh, bahkan demo pun tidak boleh. Ya. Kemungkinan, saya setuju bahwa teman-teman yang bergabung di kampus-kampus negeri, ya, kalau di Jogja itu di Gajah Mada, itu memang merasakan kebangkitan akidahnya jadi lurus ya, ketika belajar akidah Ahlussunnah itu. Dan kita merasakan kita beda dengan mahasiswa yang tidak belajar yang kita pelajari di situ. Buktinya apa? Buktinya kita semakin
peka saat itu ya dengan pelajaran ataupun unsur-unsur ilmu yang bertentangan dengan akidah. Contohnya lah, mungkin dulu saat itu tahun 80-an ya, 86 belum terdengar itu isu islamisasi pengetahuan, kemudian sekularisme. Maksudnya sebagai mahasiswa saat itu belum begitu mengenal, tapi kemudian ketika sudah semakin dewasa, sehingga dengan akidah itu mudah sekali kita kemudian merasa, oh ini perlu diislamkan, ini sangat sekuler, ini sangat pluralistik, ini sangat liberal. Itu akidah itu tetap justru memperkuat keilmuan kita. Nah, di situ yang saya merasakan. Saya tidak merasakan kemudian saya menjadi ekstrim, walaupun dulu sering demonstrasi ya. Tapi itu kan gara-gara MH Ibnu Najib. Karena tiap Jumat kan Gajah Mada itu demonstrasi. Siap habis Jumat kan. Tapi itu kan kesenangan sebagai mahasiswa Gajah Mada ya, yang suka berantem sama tentara kampus itu apa namanya? Menwa. Menwa. Iya, saya kan 7 kali saya masuk penjara, Mas. Gara-gara berantem sama Menwa. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan akidah, tapi kebencian kita terhadap kesewenang-wenangan Menwa di kampus, dan itu hampir tiap Jumat kita demonstrasi di bundaran Gajah Mada itu. Jadi yang saya rasakan, walaupun kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang notabene-nya kemudian merujuk ke Syekhul Islam dan ulama salaf, tapi kalau kita belajar tentang hadis-hadis yang melarang kita untuk mendemo pemerintah, menyacat pemerintah, semuanya itu kemudian kita jadi jelas. Of course, yang semua aliran, semua paham teologi ataupun kalam memang ada yang ekstrim, baik yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu sudah biasa. Cuma tadi yang Ustadz Wahyu dicontohkan, yang terjadi di Syria, kemudian pembunuhan itu, saya tidak pikir, saya lebih berpendapat bahwa Islam berlepas diri dari semuanya itu, karena kalau kita baca hadis-hadis tentang ketaatan pemerintah, tidak mungkin membunuh, bahkan membunuh sesama Muslim. Itu sih yang saya pernah belajar. Kang Dufan, ya itu ya. Mungkin beda ya. Saya juga ingat dulu itu agak enak juga itu kan kalau di kampus dulu kan di zaman itu kan ada 2 blok tuh. Blok Salafi, satunya lagi blok Mardiyah yang afiliasinya ke buku-bukunya Ikhwanul Muslimin. Iya. Nah, dua-duanya sama itu kan, tauhidnya tauhid Ibnu Taimiyah. Tapi dua ini tuh nggak akur gitu. Bahkan pernah saya dengar itu ada Salafi ya, karena merasa ada satu masjid atau apa dulu, itu banyak buku-bukunya dari Ikhwanul Muslimin, karangan Hasan Al-Banna, apa segala macam, itu diambilin sama mereka kemudian dibuang. Saking ininya itu istilahnya itu pertentangannya gitu loh. Itu dulu pernah terjadi gitu. Jadi saya dapat cerita itu entah masjid atau apa di kampus yang ada perpustakaannya, walaupun murid umum kan, itu sama anak-anak Salafi yang buku-buku kan ada yang sering ngasih itu kan, yang buku-buku karangan dari Ikhwan al-Muslimin itu diambil, kemudian disingkirin, katanya dibuang kan gitu. Itu sampai seperti itu, padahal sama-sama belajarnya tauhidnya Ibnu Taimiyah. Dan memang saya nggak tahu apakah dulu kemudian tercampur juga dengan pendapatnya dari orang-orang yang HTI, karena dulu kan Mas Ismail Yusanto itu kan ketua Jamaah Salahuddin, tapi tahun 80-an ya, dia tahun 81 itu angkatannya almarhum Mas Rofiki itu. Iya.
masuk ya, apakah kemudian juga masuk paham ATI sehingga apa tauhid mulkiyahnya itu arahnya ke arah khilafah itu. Betul. Itu di Masjid Kolombo, Mas. Oh, di Masjid Kolombo itu berarti Kak. Iya. Kalau yang jamaah Salahuddin asli kan pecahnya kan dua. Teman-teman yang di Kolombo itu yang apa? Yang Haroki ya. Yang notabene-nya Ikhwanul Muslimin itu pindah ke Kolombo. Sementara teman-teman yang Salaf itu mencampur dengan teman-teman lain di Salahuddin. Nah, yang berafiliasi ke Muhammadiyah langsung ke Banteng Jalan Kaliurang di mana? Budi Mulia dengan Ustaz Prof. Juraimi ya. Nah, saat itu yang mewarnai Salahuddin itu sebenarnya Ustadz Profesor Sahirul Alim kalau jenengan ingat ya. Kemudian Pak Kunto Wijoyo semuanya dan dan Pak Umar Khayyam yang kemudian masuk Islam dan aktif juga membina Salahuddin, itu mulai memberikan nuansa sastra dan sebagainya. Tapi saya cuma mau cerita begini, teman-teman yang demo dan teman-teman Salahuddin yang demo itu, demonya itu atas dasar kebencian terhadap bukan pemerintah sih ya. Kan isunya dulu kan kalau tidak menwa, judi, porkas ya, SDSB. Jadi demonya itu lebih diwarnai oleh ceramahnya MH gitu. Bukan karena pengaruh akidah yang mereka pelajari. Itu yang mau saya sampaikan. Mungkin itu saya ya, karena saya termasuk yang demo dari teman-teman yang tidak suka dengan fenomena sosial yang merusak kampus itu. Tapi saya setuju bahwa perpecahan mahasiswa yang haus dengan Islam di kampus itu, ya kalau tidak masuk Salafi, ya masuk Haroki. Dan Haroki yang paling kuat adalah Harokinya Muslimin, dan mereka sangat militan juga ya, struktur. Dan ini kan yang mengisi LDK di kampus, kemudian nanti melahirkan PKS begitu. Monggo silakan. Saya nggak berpolitik, cuma membaca saja. Oke. Itu Ustaz Wahyudi sudah ada lagi tuh. Mas Wid, monggo Mas Wid. MC kita hari ini. Tadi udah oke. Jadi Mas Ustaz Wahyudi, tadi itu teman-teman baru masih membicarakan implikasi dari pengambilan kalau misalnya pakai Asy'ari sama pakai katakanlah ini ya, kalau ini ibaratnya barang gitu, opsi Asy'ariyah atau opsi Ibnu Taimiyah gitu kan. Tapi masih belum ketemu jawabnya sebenarnya ya, apa yang mendorong tadi ke arah. Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Zulfan bahwa sebetulnya implikasinya nggak sepenuhnya pada praktek-praktek yang sifatnya ekstrim kepada kekerasan segala macam. Terus tadi Mas Ko juga memberikan gambaran mengenai kondisi kalau pergerakan di zaman mahasiswa, implikasinya orang diajarin tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah segala macam. Itu seperti apa yang berdampak pada katakanlah ujung-ujungnya ada istilahnya ilmu tauhid, pemerintah sekarang pemerintah tauhid gitu ya. Tetapi yang masih belum menjadi jawaban yang sebenarnya apa sih yang mendorong, yang membedakan gitu ya implikasinya. Atau mungkin bisa nggak kalau diambil kepada satu aspek aja, misalnya tata cara pengambilan misalnya dalam aspek peribadatan misalnya. Oke. Jadi ini terkait ilmu tauhid ya. Antara kalau ibadah itu fikih, perlu dibedakan antara tauhid dengan fikih. Kalau fikih itu kaitannya nanti hukumnya itu halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau tauhid itu implikasinya kafir, muslim, mukmin, fasik, syirik. Ya. Jadi begini maksudnya Ustadz Wahyudi, ya.
tadi kan kita itu membicarakan implikasi ketika orang itu mendapatkan pemahaman mengenai tauhid versinya Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab dengan tauhid atau ilmu kalam versinya Abu Musa al-Asy'ari. Itu kan masih mencari nih runutannya kemana. Itu kan tadi lebih banyak ke istilahnya haroki ya, gerakan harokah, terus kemudian aspek-aspek yang mendasari seseorang melakukan sesuatu atau gerakan-gerakan di dalam konteks sosiologis, dalam hal ini kehidupan kampus tadi waktu itu sebetulnya yang menjadi penggambaran. Nah, maksud saya kenapa kok dibawa ke peribadatan? Contohnya maksud saya seperti ini. Misalnya dalam orang, kenapa sih kok beda orang Muhammadiyah itu cenderung nggak mau sama tawasul gitu kan? Tawasul kepada orang soleh, orang yang kepada meninggal. Terus tapi orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut katakanlah orang NU, yang namanya tawasul itu termasuk kepada orang yang meninggal, orang apa waliwah gitu ya. Itu kan apakah maksud saya itu? Apakah implikasinya ke hal seperti itu gitu? Itu terkait dengan cara pandang. Di dalam kitab Maqalatul Islamiyin, bab terakhir, Imam Asy'ari setelah menulis tentang firqah-firqah Islamiyah dari Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan lain sebagainya, dia mengatakan ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblat. Saksikanlah oleh kalian semua bahwa saya setelah nulis kitab ini, setelah saya sebutkan semua firqah-firqah Islam, saya tidak akan mengkafirkan satupun kelompok selama dia masih ahlul qiblat. Sehingga baik itu Syiah, baik itu Khawarij, baik itu Murji'ah, semuanya itu Muslim. Jika kita sholat di belakang dia jadi imam, sholatnya sah, fikihnya juga muktamad, dan dia Muslim, hanya saja akidahnya melenceng. Ini sehingga dikatakan bahwa orang Imam Asy'ari itu atau mazhab Asy'ari itu cenderung lebih moderat, karena mengatakan Syiah pun secara fikih bisa dipakai, Khawarij pun secara fikih bisa dipakai. Ini sementara Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Dar'us Syubhat ataupun kitab Tauhid itu mudah sekali menggunakan kata-kata ini kafir, ini musyrik, ini bid'ah, termasuk kepada firqah yang sesungguhnya dia itu masih muslim kan gitu. Ketika terjadi revolusi pertama Muhammad bin Abdul Wahab yang melawan yang mendirikan Ali Saud itu, kemudian di dalam kitabnya itu memerangi ahli orang-orang musyrik, syirik dan sebagainya itu. Menurut Zainid Dahlan kalau nggak salah itu, yang diperangi itu bukan orang-orang musyrik. Karena di Mekah itu sejak Nabi Muhammad ada itu sudah mungkin sangat jarang orang musyrik. Tetapi yang ada di situ adalah orang Muslim yang bermadzhab Asy'ari yang melakukan tawasul, atau orang-orang Sufi yang melakukan tawasul. Karena tawasul bagi mereka itu masuk bagian akidah, dan musyrik maka diperangi sehingga mereka itu dianggap orang musyrik. Sehingga di dalam kitab-kitabnya dia katakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bersama pasukannya itu mereka memerangi orang musyrik. Padahal di Mekah waktu itu yang ada adalah bukan orang musyrik, tapi orang Muslim bermadzhab Asy'ari atau Sufi yang melakukan tawasul. Apakah tawasul itu termasuk fikih atau tauhid? Menurut mazhab Asy'ari dan menurut Muhammadiyah bahwa tawasul itu termasuk persoalan fikih, bukan tauhid. Karena termasuk persoalan fikih, maka yang ada adalah rojih wal marjuh. Rojih itu artinya sesuatu yang pendapat kuat, marjuh itu aslinya pendapat lemah. Sehingga bagi Muhammadiyah, orang NU yang melakukan tawasul itu sah menurut mereka, tetapi tidak sah menurut Muhammadiyah, karena menurut Muhammadiyah itu pendapatnya marjuh. Tapi mereka juga punya sandaran. Beda dengan Wahabi yang mengatakan ini bukan soal rojih dan marjuh, tetapi soal iman dan tidak iman, soal muslim dan tidak muslim. Ini perbedaannya di sini. Meskipun Muhammadiyah tidak menggunakan dan Wahabi tidak menggunakan, tetapi beda perspektif. Muhammadiyah menggunakan perspektif fikih yang itu rojih dan marjuh, boleh dan tidak boleh, atau dalilnya kuat dan dalilnya lemah. Sementara Wahabi mengatakan ini muslim atau tidak muslim, sehingga mereka mudah sekali mengkafirkan, kemudian membid'ahkan dan lain sebagainya. Jadi implikasi di lapangan adalah itu. Yang pertama. Yang kedua, mereka itu ada istilah al-wala wal barok, yang ini tidak ada di dalam
kitab-kitab Asy'ariyah. Walau berarti adalah bahwa kita benar, kayak kalangan Khawarij juga sama, bahwa kita itu wala kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Al-hukmu lillah wahdah. Bahwa hukum itu ya hanya kepada Allah saja itu. Dan ini juga yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Khawarij awal, bahwa hukum itu yang berlaku ya hanya hukum Allah saja. Sementara selain hukum Allah adalah taghut. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan hukum Allah? Ini kan sangat bias sekali. Sangat bias karena bagi kalangan ahli fikih bahwa seluruh hukum seperti yang ditulis oleh para ulama ushul fikih, termasuk sebenarnya juga ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwa segala hukum yang mengandung masalah manusia itu sesungguhnya adalah hukum Allah. Sehingga peraturan lalu lintas itu ya hukum Allah. Kita harus memakai helm apa sekarang dilarang mudik. Selama dia itu demi maslahat manusia, larangan mudik pemerintah itu juga termasuk hukum Allah. Jadi semua peraturan yang mengandung maslahat menurut Ibnu Qayyim dan menurut ulama usul itu adalah hukum Allah. Tetapi menurut perspektif mereka, hukum Allah itu ya Quran Sunnah saja, sehingga mereka itu sangat tekstual sekali. Sehingga perspektif inilah yang kemudian menimbulkan golongan baru di dalam gerakan Salafi, yaitu gerakan yang disebut dengan harokah-harokah ataupun gerakan-gerakan yang sangat ekstrim, yang mereka menambah tauhid menjadi 4. Bukan hanya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan sifat, tetapi menambah dengan tauhid al-hukmiyah, yaitu la hukma illa lillah. Yang sesungguhnya kalau kita rujuk istilah la hukma illa lillah itu sesungguhnya adalah Khawarij. Di sinilah sesungguhnya pertemuan antara Khawarij dengan Wahabi. Maka pernah Said Aqil itu mengatakan orang yang derajat Salafinya sangat ketat sekali, itu mendekati Khawarij. Maksudnya di sini ini yang pertama kali mengeluarkan istilah ini untuk zaman kontemporer, tauhid hukmiyah ini adalah Sayyid Qutb. Kemudian Sayyid Qutb pendapatnya diambil oleh siapa namanya yang mendirikan Jamaah Islamiyah. Yang mendirikan Jamaah Islamiyah itu siapa namanya? Abdul Ala Al-Maududi. Al-Maududi. Al-Maududi yang di India juga sama pendapatnya dengan Sayyid Qutb, tetapi ada yang lebih ekstrim lagi yang mendirikan yang kemudian Jamaluddin. Rasyid Ridho. Bukan Rasyid Ridho itu Rasyid Ridho. Bentar. Ayman Ad-Dhawahiri. Oh, itu Ayman Ad-Dhawahiri ini yang kemudian dia koalisi dengan Bin Laden. Sebenarnya antara Bin Laden dan Ayman Ad-Dhawahiri secara akidah itu beda aslinya. Kalau Bin Laden itu yang dimusuhi adalah orang-orang non-muslim yang sudah benar non-muslimnya, yang sudah pasti non-muslimnya. Sehingga Bin Laden itu tidak pernah melakukan pengeboman di negara Islam yang ia itu terkait dengan masalihul muslimin. Yang dibom itu mesti kedutaan Amerika atau kapal Amerika atau kaitan dengan mereka lah. Sementara Jamaah Islam yang Ayman Dhawahiri itu yang dibom adalah maslahat ataupun pemerintah Islam, karena mereka menganggap bahwa pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam menurut perspektif mereka adalah kafir sehingga layak untuk dibinasakan karena mereka itu adalah taghut. Dari sinilah maka Ayman Ad-Dhawahiri itu banyak melakukan pengeboman di berbagai tempat yang meskipun yaitu di dalam pemerintah Islam, yang ini sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh Bin Laden. Tapi kemudian akhir hayatnya itu Ayman Dhawahiri kemudian berkoalisi dan Bin Laden, bahkan sepeninggal Bin Laden kemudian dialah menjadi khalifahnya lah istilahnya itu kan, meskipun dia tidak mempunyai wibawa, tidak mempunyai karisma seperti Bin Laden. Tapi prinsipnya adalah bahwa tauhid hukmiyah ini itu munculnya kalau di zaman Ma'asir, zaman sekarang adalah Sayyid Qutb, kemudian Al-Maududi yang kemudian diambil oleh Ayman Ad-Dhawahiri, dan dari sanalah kemudian Jamaah Salafiyah itu banyak sekali karena model-model mereka gerakannya adalah gerakan-gerakan yang sifatnya itu menggunakan sistem sel, sehingga dari Azhar sendiri berusaha untuk mengkantar pendapat mereka di dalam sebuah buku ini namanya Ar-Raddu ala Khawarijul Asri, kritik atau counter terhadap neo-khawarisme atau golongan khawarij kontemporer. Ini terdiri dari 5 jilid yang dia itu memberikan gambaran bagaimana orang-orang khawarij modern ini gerakannya bagaimana, secara fikih bagaimana, kemudian secara gerakan bagaimana, itu diberikan atau diberi gambaran secara detail. Intinya bahwa di sana ada pertalian atau ada hubungan yang cukup dekat sesungguhnya antara Khawarij
dan Wahabi, yaitu di tauhid hukmiyah itu. Meskipun sesungguhnya di kalangan Wahabi sendiri atau di kalangan Salafi tidak semua sepakat dengan tauhid hukmiyah, termasuk Al-Albani itu tidak sepakat dengan adanya tauhid hukmiyah, karena tauhid hukmiyah sesungguhnya sudah masuk di dalam tauhid rububiyah. Tapi sesungguhnya mereka tidak sepakat hanya dari si lafal saja. Adapun prinsip kandungan, substansi mereka setuju, yaitu seperti yang disampaikan oleh Al-Albani bahwa tauhid hukmiyah itu tidak perlu karena sudah terkandung di dalam tauhid rububiyah, sehingga tidak perlu ada pembagian tauhid al-hukmiyah. Nah, ini prinsip yang la hukma illa lillah dan membagi pemerintah menjadi tauhid dan kafir inilah sehingga di mana-mana terjadi pengeboman. Barangkali seperti itu. Ustaz Wahyudi, saya kok agak bingung tadi antum menyebutkan Wahabi, Salafi, seolah-olah mereka jadi satu. Jadi kalau tadi antum bilang Khawarij dan Wahabi bertemu di tauhid hukmiyah tadi, saya pikir Salafi berlepas diri itu, karena kalau yang dirujuk itu Wahabi baru abad ke-18, sementara kaum salaf sudah mendahulinya. Dan mungkin antum bisa menjelaskan yang dimaksud, bahkan orang-orang salaf sendiri menilai semua orang yang melawan pemerintah itu Khawarij. Jadi saya pikir di sini tuduhan ataupun prasangka siapa ini ketua NU ini siapa? Said Agil. Said Agil itu sangat tidak beralasan kemudian melibatkan seolah-olah semua golongan salaf bertemu yang ekstrim bertemu dengan Khawarij, dan saya tidak pikir itu sebagai satu yang sehat. Karena apa? Karena kalau kita bilang salaf yang mana satu, kalau kita bilang Wahabi cuma satu, ya kan? Jadi mungkin Mas Wahyudi bisa menjelaskan kok dari tadi jenengan ngomongnya. Jadi istilah salafiyah sesungguhnya adalah istilah kontemporer yang kalau merujuk kitab-kitab kuning, hampir semua mazhab itu, hampir semua firqah Islam itu selalu menggunakan istilah salaf. Termasuk Imam Asy'ari di dalam kitab Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah juga mengatakan waqad ajma'u as-salaf anna al-firqah an-najiyah ya firqah ahlul haqq sunnah. Ya kan? Bahwa ulama salaf itu mengatakan firqah atau kelompok yang sukses atau yang selamat adalah firqahnya, kelompoknya ahlul haq was sunnah. Hanya saja yang saya maksud salaf di sini adalah salaf yang sudah menjadi sebuah kelompok tersendiri, yaitu salaf mulai dari Ibnu Taimiyah ke bawah. Sehingga sebenarnya bisa berkata begini, semua Wahabi, semua gerakan Wahabi itu pasti Salafi. Tetapi tidak semua Salafi itu Wahabi. Semua Wahabi itu Salafi, karena dia sering mengatakan anak minas salaf soleh, kita ikut salaf ya kan? Ya. Tapi tidak, ya, karena kalau Wahabi itu jelas urusnya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Dan banyak gerakan Salafiyah yang tidak merujuk ke sana, mungkin merujuknya ke Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan memang gerakan Salafiyah itu merujuknya kepada dua orang ini, Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah. Hanya kemudian dari kelompok mereka itu terpecah-pecah menjadi sangat banyak, lebih banyak daripada kelompok Ahlussun Asy'ari. Kelompok Salafiyah ini terpecahnya sangat banyak dari yang sangat moderat, yang sangat toleran dengan kelompok lain seperti yang ada di Mesir, itu Ansar Sunnah, kemudian juga para dosen-dosen di Jamiatul Qahirah, mereka itu Salafi, tapi mereka filsafatnya juga sangat bagus, mereka sangat mendalami filsafat Barat, mereka bisa mengkantar filsafat Barat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, sangat terbuka. Tetapi ada Salafi yang mengharamkan filsafat, bahkan ada Salafi yang dia itu anti dengan pemerintah, menganggap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam itu tauhid. Ada juga Salafi yang mengatakan bahwa kita itu harus samina wa ta'na terhadap semua keputusan pemerintah, karena pemerintah itu adalah ulul amri, sehingga demonstrasi pun diharamkan. Tetapi ada yang sebaliknya, kita harus menentang pemerintah, sehingga ketika kita mengatakan Salafi sesungguhnya kita berbicara terkait dengan suatu firqah yang sangat macam-macam, yang sebenarnya kita itu juga tidak bisa mengeneralisir gitu. Ketika kita mengatakan Salafi radikal, ya Salafi yang mana dulu kan gitu. Salafi ini
anti pemerintah, Salafi yang mana dulu gitu. Salafi ini sangat pro pemerintah, Salafi yang mana dulu gitu. Karena memang sesungguhnya di antara mereka itu banyak paham, tapi ada titik temu. Titik temunya adalah sering menisbahkan kaulnya itu kepada ulama salaf, terutama kepada Ibnu Taimiyah, ya kan? Yang pertama, yang kedua, mereka sangat tekstual, Quran Sunnah. Yang ketiga, dan mereka itu kadang ya tidak menggunakan usul fikih. Bahkan sebagian kelompok salafi itu menganggap usul fikih itu bid'ah karena usul fikih itu sangat rasional. Sementara memahami Quran Sunnah itu tidak boleh menggunakan rasio, tetapi harus jelas Qurannya mana, hadisnya mana. Apa yang kita pahami itulah sebagai hukum syariat. Silakan. Silakan kalau ada komentar. Iya, Dari Pak Ustadz Zulfan tadi ya, gimana? Oke. Terima kasih penjelasannya Mas Wahyudi. Cuma saya yang tergelitik penggunaan kata Wahabi sendiri ya. Apakah ulama-ulama Saudi itu mau disebut Wahabi? Sementara Wahabi sendiri itu tidak mau disebut Wahabi. Dan kita tahu dari bacaan kita bahwa kata-kata Wahabi sendiri bukan berasal dari pengikut Syekh Abdul Wahab. Gimana pendapat antum Mas Wahyudi? Kalau di Timur Tengah gimana? Di dunia Arab, kita akan melihat kan sebenarnya dari substansi pemikiran bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu punya pikiran ini. Dari sanalah kemudian dinisbahkan Wahabi. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab dengan pemikiran seperti ini. Sehingga disebut sebagai Wahabi. Sama dengan Imam Asy'ari, namanya Abu Hasan, kakek buyutnya Asy'ari. Kemudian dinisbahkanlah Imam Asy'ari, bukan kepada nama dia sendiri, karena namanya sendiri sesungguhnya bukan Asy'ari, namanya Abu Hasan, ya kan, kunyahnya itu Abu Hasan. Tapi di dunia Arab itu sangat umum, sangat biasa menisbatkan orang itu tidak di namanya itu, tetapi di kakek buyutnya, bukan namanya. Oleh karenanya Wahabi, meskipun namanya itu Muhammad, tetapi karena dia itu Ibnu Abdul Wahab, maka kemudian disebutkan ke kakek buyutnya itu Wahabi. Sama dengan Hanafi, sama dengan Syafi'i, sama dengan Maliki. Itu mereka itu bukan nama asli, tetapi nama kunyah, nama nisbat kakek buyutnya. Itu hal yang sangat biasa. Jika mereka menolak bahwa kita bukan Wahabi, oke lah, tidak ada masalah. Tetapi kita melihat dari sisi karyanya itu sendiri. Kita sungguhnya mengkanter karyanya itu sendiri, bukan nama. Adapun nama terserah mau disebut sebagai gerakan Wahabiyah atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu tidak ada masalah gitu. Tapi kan yang dirujukan dari karyanya itu Kasyfus Syubhat, Kitab Tauhid, Rosail dan lain sebagainya itu. Termasuk sarah-sarah yang sekarang itu dipakai oleh Syekh Utsaimin dan lain sebagainya itu. Jadi substansinya di pemikiran, di bukunya. Ya, tapi Ustaz, pengikut Abdul Wahab sendiri tidak mau disebut dirinya Wahabi, ya. Mereka maunya disebutnya Muwahhidin. Ini saya ada buku baru. Sama dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu cenderung tidak mau disebut Mu'tazilah. Ya. Ustaz Wahyudi sudah pernah baca buku ini? Ya. Ini saya ada versi bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Ini yang ngarang kebetulan dari Eropa, Jamaluddin Al-Zarabozo. Ini sejarah dan lengkap ya tentang Imam Abdul Wahab. Saya ada dua, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris, dan jelas sekali di sini kesalahpahaman orang yang menyebut Wahabi itu sesungguhnya musuh-musuh yang tidak suka dengan gerakan Ahlus Sunnah yang dijalankan di Saudi Arabia. Tapi itu kalau kita mau belajar betul-betul bahwa mereka sendiri tidak menamakan dirinya sebagai Wahabi, tetapi karena itu Wahabi itu yang menjuluki justru Inggris ya. Kalau di buku-buku benar yang nama itu tidak ada masalah ya. Kita sangat dominan.
Tidak perlu kita itu Yang saya tanyakan tadi penggunaan antara kata-kata Wahabi dan Salafi tadi kurang jelas karena antum menyebutkan yang ekstrim. Jadi seolah semua, tapi sudah antum jelaskan tadi seolah semua Salafi itu ekstrim dan seolah-olah kata-kata Agil bahwa Wahabi ataupun Salafi bertemu dengan Khawarij itu di Tauhid Hukmiyah tadi. Sesungguhnya kita tidak perlu berdebat di dalam istilah ya, tetapi kita merujuk kepada pokok pikirannya langsung. Boleh silakan orang menamakan Wahabi, silakan orang menamakan Salafi, itu tidak masalah. Tetapi kita melihat pada substansi pemikiran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya soal nama sama dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu sesungguhnya dia nggak mau disebut Mu'tazilah. Dia lebih suka sebagai Ahlul Adli wa Tauhid. Maka orang Mu'tazilah kalau nulis buku itu selalu Adli wa Tauhid, bukan Mu'tazilah gitu. Termasuk buku yang dikarang oleh Qadhi Abdul Jabbar tentang konsep dasar Mu'tazilah itu Al-Adlu wa Tauhid, bukan Al-Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu kesannya negatif. Itu kan gara-gara Wasil Ibnu Atha yang ngaji dengan Syekh Hasan Al-Basri, ya kan? Kemudian dia itu protes dengan idenya Hasan Al-Basri, kemudian dia itu membuat pengajian sendiri sehingga Hasan Al-Basri mengatakan laqad i'tazalana Wasil Ibnu Atha. Si Wasil Ibnu Atha telah memisahkan kita. Sehingga kesannya, wah kamu termasuk orang-orang yang misah, kamu tuh Mu'tazilah, kan seperti itu. Jadi istilah Mu'tazilah itu yang nyebut ya orang lain juga sama. Tapi kan intinya bukan dari nama itu sendiri, dari substansi pemikiran Mu'tazilah itu sendiri. Sama yang di sini Wahabi, katakanlah yang menyebutkan adalah Inggris atau siapapun. Oke, nggak ada masalah. Atau namanya juga Salafi, nggak ada masalah. Tapi intinya kan dari substansi pemikirannya itu sendiri. Dan kita berbicara di substansi pemikiran bukan dari sisi nama itu sendiri. Adapun soal radikal dan tidak radikal itu memang ketika kita bicara tentang Salafi seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya kita bicara tentang banyak firqah, banyak kelompok. Di sana itu sangat banyak sekali kelompok sehingga kita tidak bisa gebiah-uyah. Ada yang sangat moderat, tapi ada juga yang sangat radikal, bahkan lebih dekat dengan Khawarij dibanding dengan Salafi seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz Wahyudi. Saya sekarang jadi clear insya Allah ya. Jadi harus dibongkar memang dari tauhidnya. Jadi gini, yang jadi masalah itu memang kita semua merasakan ya. Di SD sebenarnya orang tua kita itu ya mengajari Islamnya Asy'ari tadi yang 20 sifat tadi. Tapi kemudian ketika masuk ke kampus mulai muncul itu al-wala' wal bara' itu memang problem itu. Al-wala' wal bara' itu memang problem itu. Jadi saya membayangkan dulu Ahmad Dahlan ketika beliau mau bekerja sama dengan dokter-dokter kafir Belanda. Itu kalau pakai al-wala' wal bara' ora dadi, PKU ora dadi itu, Muhammadiyah ora dadi itu menurut saya. Enggak ada sejarahnya gitu loh kalau sejak awal Ahmad Dahlan. Tapi rupa-rupanya kata kuncinya tadi yang akidahnya Asy'ari di akhir buku beliau mengatakan ishadu gimana tadi saksikanlah bahwa aku tidak mengkafirkan satupun di antara firqah tadi. Artinya memang ada persoalan-persoalan yang sebenarnya itu bukan persoalan akidah, ditarik-tarik ke dalam persoalan akidah, gitu loh. Tapi saya belum bisa ya mungkin butuh waktu, ya. Tapi intinya saya paham sekarang. Mengapa kita harus menekankan bahwa Muhammadiyah itu bukan Wahabi, gitu loh. Kenapa? Karena itu konsekuensinya nanti menjadi berat seperti di kalangan Muhammadiyah di kalangan Muhammadiyah sendiri diskursus mengenai Ahmadiyah, mengenai Syiah itu ya, itu selalu ada ekstrem gitu, ada yang berusaha pokoknya yang begini itu kafir, sementara di satu sisi ya
masih apa namanya, masih mentoleransi dan seterusnya. Cuman saya yang saya tangkap, apa yang diperjuangkan oleh Ustaz Wahyudi itu adalah menegaskan bahwa Muhammadiyah itu bukan Wahabi. Akidahnya Muhammadiyah itu berdasarkan naskah di HPT itu adalah lebih kepada Asy'ari. Jadi konsekuensinya nanti janganlah Muhammadiyah itu dibawa-bawa ke kelompok takfiri kalau sekarang mungkin ya. Soalnya takfiri itu ya sumbernya ya awal-awal barak itu jadi kacau itu. Terima kasih. Ngoten Ustaz Wahyudi. Ini saya ada buku nih, punya Imam Al-Ghazali. Punya Imam Al-Ghazali, Faisalut Tafruqah Bainal Islam wa Zindiqah. Ini karya Imam Al-Ghazali. Beliau di sini juga sangat asy'ari sekali dan di sini mengatakan tidak boleh mengkafirkan mereka yang masih ahlul kiblah. Buku ini tidak boleh Maksudnya mengkafirkan. ahlul kiblah itu gimana? Maksudnya ahlul kiblah Itu mereka yang masih beriman kepada rukun Islam dan rukun iman, masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih haji, ya kan? Terus percaya dengan rukun iman, meskipun nanti dia macam-macam, tapi selama dia masih seperti ini, berarti dia tidak kafir, dia Muslim. Makanya Syiah itu Muslim, cuman sesat. Sesatnya di mana? Karena dia masih percaya dengan istilahnya itu apa namanya, menganggap Al-Quran itu ada yang hilang dan lain sebagainya, itu dianggap sesat. Tetapi sesat itu bukan berarti dia nggak Muslim. Dia Muslim tapi sesat. Wong Ahlus Sunnah juga ada yang Muslim yang sesat, namanya Ahlus Sunnah. Tapi dia percaya sama sholat, tapi dia nggak sholat. Dia nggak sholat, dia tetap Muslim. Tetapi dia sesat, dia fasik karena nggak sholat. Dia nggak puasa, berarti dia tetap Muslim, tetapi dia fasik, tetapi Muslim gitu. Nah, di sini perbedaannya itu, saya pikir. Makanya, dalam Syiah itu ada fikihnya yang terkenal ada dua. Satu fikih Ja'fari, mazhab Ja'fari, biasanya dianut oleh Syiah 12. Yang kedua fikih mazhab Zaidi. Dua-duanya di Al-Azhar itu dipakai dan dijadikan sebagai fikih perbandingan. Itu terkait dengan Syiah. Yang kedua, terkait dengan Khawarij. Khawarij itu juga punya fikih. Kelompok Khawarij adalah salah satunya yang modern adalah Ibadiyah. Kelompok Ibadiyah. Itu mereka juga punya fikih sendiri, fikih ibadi, dan itu juga dianggap muktamad, bisa dipakai, dan andai kata ada seorang menggunakan fikih ibadi, dipersilahkan, dan sah. Gak ada masalah. Yang dipermasalahkan bukan dari fikihnya ini, tetapi dari sisi akidahnya. Meskipun karena mereka, kenapa fikihnya dipakai? Karena dia tetap Muslim. Andai kata mereka nggak Muslim, andai kata mereka kafir, maka fikihnya tidak bisa dipakai. Jika dia jadi imam, kita nggak sah sholatnya dengan kepada mereka. Menikahi sama mereka, wanita mereka tidak boleh. Memakan sembilan mereka nggak boleh. Implikasinya dia akan ke sana. Iya. Mas Wahyudi. Ya, silakan. Sorry, kedengaran nggak suara? Kedengaran. Nah, ini ada dua hal. Nomor satu udah 10:30 di sini. Kayak kalau diskusi seru ini mesti dibikin berapa gelombang nih, usul aja nih. Oh iya. Ya. Saya kasihan apalagi kalau Mas Zulfan kan ini masih ada 11:30 ini. Betul. Saya baru mau usul ini mungkin etapa pertama. Iya. Nah, yang nomor dua dari saya nih cuma ini aja. Saya nggak mau panjang, cuma ngasih pertanyaan tapi nggak perlu dibahas sekarang karena lihat waktu dan lain-lain. Topik panas ini mungkin mesti dibikin gelombang topik lah. Kata saya ngomong ke Mas Zulfan kan, bahasan Mas Zulfan soal sekolah itu penting membumi, tapi ada korelasinya sama mindset sama framework akademis yang itu yang Mas Wahyudi bahas. Nah, kalau sentilan saya cuma satu aja, Mas. Kata ahlul kiblah itu Muhammadiyah perlu memperinci karena liar. Karena kalau cuma bilang yang penting ahlul kiblah, itu yang dimanfaatkan oleh teman-teman liberalisme yang menyusup di NU sehingga menganggap Ahmadiyah, firqah apapun itu Islam. Dan saya tahu banget karena teman koko saya yang anak Rembang asli NU Tulen, habis masuk ke IN jadi plural liberal abis, tuh berdebat mati-matian sama saya. Sampai saya kaget, saya kayak nggak kenal sama dia lagi saya. Jadi kalau kita mau mengambil mindsetnya Asy'ariyah, ahlul kiblah jangan dikafirkan, ya harus dirinci. Kalau nanti liar.
Dan soal awal-awal baro, ini agak sentilan sedikit, saya nggak tahu yang ngajarin saya, mungkin orang yang kelewat baik, parsialis, atau mungkin memang mindset saya nggak nyampe. Awal-awal baro itu nggak sempit-sempit banget, memang bahasan yang agak panas, tapi nggak sempit-sempit banget dengan membahas awal baro, kita mudah sekali untuk mensesatkan atau mengkafirkan. Pengalaman saya enggak. Walaupun memang topik itu topik panas gitu loh. Jadi porsinya adalah gini, kalau saya nih di posisi mau condong ke Asy'ari, saya harus memperinci ta'rif ahlul kiblah. Supaya nggak gampang dipermainkan. Tapi kalau saya mau contoh, saya mau ikut sistematikanya Ibnu Taimiyah. Pada saat saya bahas awal baro, saya harus tahu porsinya. Karena setahu saya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setahu saya belajar, gak se-ekstrim itu dengan mudah mengkafirkan golongan yang nggak awal-awal baro, nggak semudah itu juga gitu loh. Nah, ini sih cuma sentilan aja dan nggak perlu dibahas sekarang, bakal panjang. Saran saya sih bikin term-term lanjutan dan korelasi antar topik bahasan kayak tadi kan masalah mindset akademis pesantren Itmam Muhammadiyah dengan nanti kasusnya sekolah Muhammadiyah versus sekolah sunnah dan sekolah-sekolah lain. Terus kalau mau mindset ini critical point-nya di mana? Kalau mau ke mazhab atau epistemologi yang ini critical point-nya di mana supaya nggak terlalu ekstrim. Itu aja sih saran dari saya sih. Mungkin saya kembaliin ke rekan-rekan sekalian, apalagi sekarang udah 10:30 di sini, di Kairo saya rasa udah 4:30, di Kuala Lumpur udah 11:30 malam. Oke, nggak apa. Saya itu nggak tega mau nyetop Mas Wahyudi, semangat sekali soalnya. Silakan. Iya, tapi kita semua jadi ikut semangat ini. Mas Novel juga baru saja bangun tuh kayaknya. Cak Novel, apa kabar Cak Novel? Baik. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Wid, kita stop sampai sini. Sebelum kita tutup mungkin ini ya, mungkin nggak ada kesempatan, tapi sebenarnya ini kita jadi pikiran jadi kereng semua ini. Kita lanjut aja mungkin minggu depan ya. Insya Allah. Jadi kalau bisa ketemu, kalau insya Allah umur panjang, minggu depan kan malam ke berapa? Berarti malam ke 10 atau 11 itu ya? Iya. Kita ketemu lagi, kita bahas lagi, mungkin nanti dengan Ustadz Zulfan yang menyampaikan materinya. Tapi yang jelas tadi masih belum stop nih. Ada beberapa yang sudah mulai terklarifikasi kayak yang tadi dibilang Pak Mas Rois ya, bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu akidahnya juga sebenarnya Asy'ariyah gitu ya. Ya, itu sepakat lah kita. Terlepas dari dinamika zaman ya, kita sepakat lah itu jelas lah. Sementara mungkin di kita juga mungkin ada banyak aspek-aspek yang tadi kita tanya masih menjadi pertanyaan kita, tapi insya Allah menjadi bahan diskusi kita di Ahad pekan depan. Mungkin karena memang sudah waktunya malam, kita akhiri ya. Mas Wid, bisa Terima kasih banyak. Mohon maaf. Ditutup. Gimana? Bisa pesan nggak kalau mau dilanjutin, terutama ke Ustadz Wahyudi nih. Jadi antara Asy'ari sama Ibnu Taimiyah itu kan kalau nggak salah zamannya kan lain ya. Artinya Asy'ari lebih duluan. Iya. Klasik ya. Ibnu Taimiyah itu kalau nggak salah hidup di zaman ketika kekhalifahan Islam pada saat itu mulai surut. Kemudian ada serangan Mongol macam-macam. Apakah konteks sosial, geopolitik sosial, kemudian melahirkan pemikiran? Karena kebetulan saja yang disampaikan Mas Wahyudi itu kok yang dulu pernah saya rasakan. Jadi setelah pelajaran tauhid rububiyah, mulkiyah, terus ilahiyah, kemudian al-wara' wal bara', memang kata Kohnukon tidak sampai mengkafirkan, memang enggak. Kami kemudian membuat segmentasi gitu, bahwa saya yang sudah, gitu ya. Mereka yang belum ngaji. Jadi kayak ada sekat gitu loh, bahwa saya adalah istilahnya yang sudah terserahkan gitu kan. Mereka yang istilahnya mahasiswa yang hura-hura. Nah, walaupun tidak sampai mengkafirkan, tapi ada timbul seperti itu. Dan saat ini pun kalau menurut saya itu masih terasa, apalagi kemudian di Indonesia sekarang politiknya polarisasi gitu. Itu aja. Jadi mungkin darahnya mungkin
J. Ustadz Wahyudi mungkin lain kali bisa Ya, bisa ya. apa bisa menyampaikan situasi Baik. politiknya di zaman Mas Ari sama Ibu Nemiah itu aja. Ya Mas Gus, matur nuwun Mas Gus. Setuju. Noted gitu ya. Mungkin tapi sebelum ditutup mungkin mohon perkenannya Ustadz Zulfan untuk memimpin doa nih biar barokah majelis ini. Udah Aduh. ada hal sebelum kita tutup monggo. Mas Wid, doanya itu dari share lebih afdol. Ustaz Wahyudi monggo. Orang yang Dulu, wali Ini sudah Jawa. tadi materinya disampaikan dari PCIM Mesir. Nah sekarang PCIM Malaysia monggo. Monggo. Iya. Doa Muhammadiyah itu banyak banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, bukan doa penutup majelis ya. Monggo, Ustaz Zulfan. Oke ya, alhamdulillah kita bisa memulai acara jumpa Zoom Muhammadiyah Society ya. Terima kasih Mas Wid yang sudah memulai ya. Dan minta maaf minggu lepas saya miss karena ada acara yang tabrakan rupanya. Oke, yang kedua Ustaz Wahyudi, terima kasih pencerahannya, banyak sekali ilmunya sampai panas ini ya. Dan jadi PR kita semuanya. Insya Allah nanti minggu depan hari Minggu ketemu lagi saat yang sama 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau setuju saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya memberikan training di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah Salafi dan juga sekolah IT ya. Oke. Doanya apa nih Mas Wid? Doa penutup majelis saja ya. Ya. Oke. Marilah kita sama-sama berdoa dengan kafaratul masjid dan wal asri. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sampun. Kalau udah ada yang ngantuk atau ada yang masih jagong,